Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Azharul Lubis, selaku moderator dan juga pemateri dari presentasi kelompok kami kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, yaitu ada Rizka Fazria, Salsabila Naimah, dan juga Alma Hafsah Fadilah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus kecurangan laporan keuangan dan audit forensik di organisasi eh, yang diberikan tugas oleh Ibu dosen Ansuci Azahra SE MSI. Untuk penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu di sini ada latar belakang kasus. Pada laporan keuangan tahun 2018, PT Garuda Indonesia ini melaporkan laba bersihnya sebesar USD 809,84 ribu berbanding terbalik dengan kerugiannya pada tahun 2017 sebesar USD 216,5 juta. Namun peningkatan laba ini ternyata berasal dari pengakuan pendapatannya yang sebesar USD 278,81 juta yang berasal dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi atau MAT, yaitu sebuah perusahaan penyedia layanan konektivitas di pesawat. Adapun pendapatan tersebut dicatat sebagai pendapatan lain-lain, meskipun belum ada bukti transaksi sah atau pembayaran yang benar-benar diterima hingga akhir tahun 2018. Dengan kata lain, Garuda Indonesia ini mencatat pendapatan yang belum terrealisasi secara kas sebagai pendapatan yang sudah diakui, sehingga laporan keuangannya itu tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Adapun dua komisaris Garuda Indonesia yang juga merupakan perwakilan pemegang saham utama menyampaikan keberatan atas laporan keuangan tersebut dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada tahun 2019. Namun keberatan ini tidak diakomodasi dan laporan keuangan ini juga tetap disetujui, yang dimana kasus ini mengakibatkan penurunan kepercayaan investor, penurunan harga saham, dan saksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Bursa Efek Indonesia atau BI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizka Fazria. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang rencana audit forensik 1. Langkah pertama dalam audit forensik itu adalah verifikasi dokumen dan transaksi. Hal ini meliputi pengkajian dokumen kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, surat perjanjian, faktur, dan bukti pembayaran. Tujuannya ini adalah memastikan keabsahan transaksi dan mengevaluasi apakah pendapatan tersebut layak diakui dalam laporan keuangan tahun 2019. Untuk mendeteksi pola manipulasi ini agar ketidakwajaran angka keuangannya. Baiklah, materi selanjutnya. Rencana audit forensik 2, yaitu selanjutnya dilakukan analisis laporan keuangan dengan membandingkan data tahun 2017 dan 2018 untuk mendeteksi manajemen, komisaris, serta auditor internal dan eksternal. Audit digital juga digunakan untuk menelusuri perubahan pada dokumen elektronik termasuk email terkait transaksi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alma. Terima kasih untuk Kariska Fazria. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait rencana audit forensik 3. Di sini kami menentukan memeriksa apakah penerapan standar akuntansi atau PSAK dan peraturan pasar modal itu telah dipatuhi, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Nah, penyusunan laporan forensik ini yaitu menyusun laporan hasil audit forensik yang lengkap sebagai dasar tindakan hukum, perbaikan kebijakan, dan juga pemulihan reputasi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Salsabila Naimah. Untuk kebijakan pencegahan pertama,
Itu terjadinya kembali kasus kecurangan seperti yang dialami oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Langkah pertama yang sangat penting untuk kita lakukan yaitu penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit benar-benar menjalankan perannya secara independen dan efektif. Kemandirian dari kedua lembaga ini sangat krusial agar tidak terjadi konflik kepentingan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam pengawasan dan audit tidak dipengaruhi oleh tekanan internal. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengendalian internal atau internal control, khususnya dalam aspek pemisahan tugas atau segregation of duties dan otorisasi transaksi. Pemisahan tugas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas seluruh proses transaksi mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Hal ini penting untuk mengurangi peluang seseorang melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Slide selanjutnya, Kak. Untuk kebijakan pencegahan kedua, kecurangan dalam membangun dan menjalankan sistem whistleblowing yang aman. Sistem ini memungkinkan karyawan atau pihak internal lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan tanpa takut akan adanya intimidasi, diskriminasi, ataupun balasan. Penting bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan budaya di mana pelaporan hal yang mencurigakan bukan hanya diperbolehkan saja, tetapi juga didorong sebagai bagian dari tanggung jawab yang profesional. Keberadaan whistleblowing system ini harus dibarengi dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan penjaminan kerahasiaan identitas pelapor. Selain itu, audit internal dan eksternal secara rutin juga perlu dilaksanakan. Audit ini tidak hanya bersifat kepatuhan terhadap standar keuangan, namun juga mencakup audit forensik secara berkala yang fokus pada deteksi tanda-tanda kecurangan secara lebih dalam dan intens. Audit forensik memiliki peran besar dalam menganalisis pola transaksi yang tidak wajar, menemukan manipulasi dalam pelaporan keuangan, serta memberikan data dan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum. Dengan adanya audit yang rutin ini, organisasi akan lebih siap menghadapi potensi risiko fraud dan dapat memperbaiki sistemnya secara proaktif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami, dan kami menarik kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu kasus Garuda Indonesia ini pada tahun 2018 menegaskan bahwasannya tekanan untuk menunjukkan kinerja positif dapat memicu manipulasi laporan keuangan. Nah, audit forensik ini sangat diperlukan untuk mengungkap fakta dan juga mencegah kejadian serupa di masa depan. Pencegahannya itu melalui tata kelola yang baik dan juga budaya integritas ialah fondasi keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.